Selanjutnya pemateri atau pembicara berikutnya tidak mempersilahkan pada Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Sarai MSI untuk tampil ke depan, sekaligus juga mungkin kita coba ingatkan supaya tidak lebih dari 20 menit. Terima kasih teman-teman yang masih bertahan, ya adik-adik semua. Kita beri tepuk tangan kepada Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Sarai MSI. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera. Awalnya ingin menyampaikan ucapan selamat yayasan, sekaligus apresiasi karena dari sekian usia saya mungkin tidak banyak yang ingin menggali potensi, sejarah, ataupun juga cerita-cerita masa lalu, dan ini dilakukan di Ubud dan didengarkan oleh generasi emas di belakang saya. Saya ingin tepuk tangan buat adik-adik saya. Saya tadinya berharap begini, saya berakhirlah bicara, karena soal pemukiman dan arsitektur itu wadah dari bahasa, wadah dari ibu-ibu, wadah dari seni lukis, dan wadah yang akan dibawa oleh Gus Dur. Tapi nggak apa-apa, menarik juga karena ini kan menjadi jembatan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada Cagup selaku ketua yayasan, ada Cok Lim Bayu Putra, bagi sekretaris dan pengurus lainnya, dan tentu yang saya hormati dan banggakan Hendra Rawuh saat keputusan Sekengatur Susmo. Kita hafal tapi kan hafal di nama dia juga sama-sama orang pegunungan, Pak. Bapak di atas, dia di bawah. Karena tadi sudah mengaku Pak Naler ini orang gunung. Karena saya aslinya Bangli, Pak Put juga Bangli, orang gunung juga tadi. Saya nggak tahu kalau dia ini apa memang menelisik sehingga yang tampil ini orang-orang gunung. Termasuk wajibnya karena yang Kirian itu kan termasuk di bawah kaki gunung Batu Baru dulu. Nah, lebih lagi senang pertemuan hari ini, apalagi ada Pak Prabai yang pernah seiring dalam tugas, beliau diisi, saya di umum. Lalu ada Pak Dirga di teman sekelas, tapi ada kawan-kawan lain. Dan seluruh terima kasih saya ketemu. Senang Bu Puji yang saya belum pernah tahu, sama kenal Bu Puji dan duduk sebelah saya. Ketika materi ini disodorkan, atau gini, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Nahdlatul tadi tentang istilah di dalam materi seminar yang lalu. Saya juga berbicara tentang arsitektur. Saya tentu tempohari berdasarkan sejarah daripada teman-teman di arkeologi berbicara tentang era demi era itu, yang menurut saya memang perlu diperbaiki. Gitu. Apalagi kalau saya bawa ke arsitektur, karena kalau sejarah saya membuktikan lokus. Ada nggak tempatnya di mana? Ada tahunnya nggak? Ada tokohnya nggak? Kalau itu tidak kuat, sulit. Sehingga kadang-kadang Bali Agelnya tambah, Bali Pegunungan tambah, kadang-kadang hilang menjadi satu dengan Bali Pegunungan. Ini mungkin perlu kesepahaman di antara para pihak, atau mungkin masing-masing departemen memiliki atau keputusan masing-masing, ini perlu ada kebersamaan. Karena tugas saya diminta berbicara tentang gunung sebagai orientasi ruang pada arsitektur pemukiman Bali, saya tidak bisa berkiblat sedikit dengan tema besar yang diberikan. Dan mohon maaf, di materi ini temanya saya tidak melihat ada kata ambre. Baru di undangan kemarin saya lihat ada kata ambre. Nah, dengan tambahan ambre itu, lalu
katanya itu berasal dari bahasa Jawa, atau ada yang ahli bahasa. Itu berarti agar atau supaya. Sedangkan ketika agra tadi yang disebut hilang R yang menjadi A, agar gitu, percaya aja karena saya tidak ahli bahasa, kita pakai begitu. Nanti kan tentu ada pembuktian. Untuk diketahui agra itu tidak hanya Sanskerta, katanya Pak, saya arsitek tapi saya mendapatkan sumber itu di Latvia, Eropa. Agra itu diartikan sebagai sebuah awal. Sedangkan agra yang di tempat ini bisa hutan, bisa pegunungan, dan itu dikaitkan dengan beberapa cerita. Konon begitu, mohon maaf ini saya mentransformasi informasi yang saya dapatkan. Dan bawana itu dipahami sebagai bahasa Sanskerta yang berarti pengembangan atau mengolah atau menghasilkan. Nah kalau itu saya coba jadi sinkretiskan ini menjadi agar awal dari pengembangan dan atau pengolahan puncak atau gunung, keseluruhan atau wilayah hutan kayu di Bali khususnya karena kita bicara di Bali, untuk menghasilkan kehidupan yang sejahtera, mulia, selaras dan berkelanjutan. Saya akan ceritakan nanti berkelanjutan ini. Ternyata kalau dari segi ilmu konservasi yang saya pelajari, ternyata tidak ada yang hilang. Untuk ilmu arsitektur dan permukiman itu mereka keep dan kembangkan dari 2 titik menjadi 4 titik menjadi 5 titik dan sudah banget kalau perlu menjadi 11 titik arah-arah yang dilakukan sebagai pusat orientasi yang tadi berpusat dari gunung sebagai orientasi ruang pada arsitektur permukiman di halaman berikut. Itu sederhananya bahwa permukiman di Bali itu merupakan wilayah di mana penduduk tinggal, bekerja, berpenghidupan, bersosialisasi dan lainnya. Jadi pemukiman bukan hanya rumah, tetapi dia tinggal, bekerja, berpenghasilan dan bersosialisasi. Berarti apa yang ada ketika itu merupakan bagian yang tidak terlepas dari hubungan mereka sebagai makhluk sosial. Wilayah pemukimannya sering disebut dengan desa pada waktu itu, dengan tata kelola kemandirian. Kalau lihat dari segi manajemennya, manajemen hulu apa itu menjadi kunci. Sangat saya bilang tidak perlu banyak uang kok kayaknya kalau hulu apa. Kalau saya kita mampu mengekspor, bukan mengekspor, menjadikan dia sebagai sesuatu yang universal, menjadi sangat mudah, mencari pemimpin dan sangat malu seperti sekarang. Arsitektur permukiman itu dipandang sebagai objek fisik bangunan yang ada di sekitar permukiman guna menjaga aktivitas mereka sehari-hari. Wadah yang diperlukan, rumah itu wadah, berlindung dari panas, berlindung dari hujan, berlindung dari angin. Wujud fisik tersebut dipercaya lahir dan berproses atas kecerdasan lokal yang beradaptasi dengan lingkungan alam, sosial, dan iklim. Luar biasa, mohon maaf kalau nanti ada yang masukkan, karena mohon maaf saya tentu terbatas juga memiliki pengetahuan dan informasi. Tidak ada kode aturan yang pasti untuk rumah pegunungan atau mau sebut Bali aja. Saya tidak mendapatkan Ibu dan tidak dapat saya. Itu after mendekati pengaruh Majapahit baru ada kata undagi, sesuai dengan ada yang Ibu sebutkan dari beberapa sumber-sumber itu. Pertamanya malah bukan undagi bangunan, undagi aunan yang saya sebutkan. Berarti aunan itu saluran air, irigasi, pertanian menjadi penting. Jadi permukiman mereka adalah permukiman pertanian, diisi dengan rumah pertanian. Itu simpulan awal yang kita lihat. Arsitektur permukiman di pegunungan, khususnya pada rumah tinggal, merupakan tipe rumah kehangatan. Jadi saya memberi istilah dalam bahasa arsitektur Indonesianya agar bisa orang nasional juga memahami. Di luar arsitektur pegunungan, saya boleh menyebut dengan fungsi dia sebagai rumah kehangatan. Karena hampir sebagai besar rumah yang saya ketahui di pegunungan, dapurnya jadi satu dengan tempat tidur. Termasuk riwayat itu terjadinya di sana ya.
di ruang tidur yang didampingi dengan dapur. Kita kesana, ada orang bilang ini rumah tidak sehat karena ini ada banyak karbon dan lain-lain menggunakan. Buktinya ada yang 90 tahun hidup bekas. Saya nggak tahu apa sebabnya, apakah karena udara di pegunungan lebih bersih. Kalau Pak Terwajib dulu pernah cerita pada waktu geopark akan dibangun itu, percayalah bahwa udara yang bersih dan sehat ada di puncak-puncak ketinggian. Kintamani tempat saya lahir termasuk daerah yang paling bersih udaranya. Mungkin sekarang banyak ke sana orang karena memang mencari udara bersih. Dan merupakan tipe rumah karena dengan pola linier. Pola linier adalah pola yang segaris. Segarisnya itu selalu ada gunung, lebah, lor, pasir. Jadi gunung dan laut itu menjadi utama nadi atau kepala dan kaki itu linier yang selalu mencari ke gunung. Oleh karena itu mohon maaf, Bali sementara ini sangat menurut saya demokratis. Kajo tidak hanya artinya utara, tetapi mohon maaf mungkin di Dajan Seraya dan lain itu kau jadi Kajo Pak, karena lebih tinggi yang di tempat situ. Sama dengan di daerah di negara yang lain menyebutkan itu berbeda-beda utaranya. Di Jawa Tengah itu tidak hanya Gunung Agung, yang penting tinggi. Itu jadi orientasi mereka. Gunung menjadi super ideologi. Nilai ruang pemukiman maupun rumah tinggal mereka, gunung adalah kaje, suci, sepala, dan alam atas. Mereka percaya puncak gunung adalah tempat bersamayanya para dewa-dewa dan juga roh leluhur. Saya akan cerita nanti ada gambar lain, mudah-mudahan bisa kita tengok bersama. Gunung khususnya gunung berarti dalam ekologi ini lagi bermasalah. Disebutkan merupakan tempat yang subur, akibatnya banyak membangun pemukiman di sekitar gunung api. Tidak bisa dipungkiri, walaupun di Kintamani sebelum ampun dibuat aturan sulit melarang orang tinggal karena memang tempat itu subur. Bahkan saya pernah cerita sama Cok D, sama Dekter saya cerita. Saya ketemu orang sembahyang di Kintamani, baru saja pulang dari Gunung Batu ke bawah sembahyang. Saya tanya, ada apa kok sembahyang kok hari biasa? Dari mana? Yang pertama dia jawab, saya orang Payangan. Kedua, saya ngaturan, mohon dia Gunung Batu, terus gitu dia bilang. Anda sekarang dia menas, anggai dia meletus, tapi kan keras-keras. Karena abunya itu katanya membuat kesuburan di Payangan. Masuk akal menurut saya. Karena kalau ilmu ekologi dipakai pendekatannya, benar itu. Oh, kenapa pembina itu poa di Kintamani subur terus. Homeostasis adalah proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan oleh makhluk hidup ini. Jadi tidak bisa dipungkiri terhadap iklim, terhadap kehidupan dan lain-lainnya. Next, ini saya mau cerita tentang gunung sedikit aja di dunia ini. Ada gunung Etna di Italia, ada gunung Kalias di India, ada gunung Olympus di Yunani, ada gunung Sinai, Jabal Musa di Mesir. Semua gunung ini punya cerita. Olympus, apa yang ada kejadian Olimpik yang sekarang ini, olahraga dunia ini, berawal dari gunung Olympus, gunung berapi yang besar. Singkat kata, yang terjadi juga di gunung Sinai dan Jabal Musa ini, bukankah agama besar yang ada di dunia ini terakhir di gunung itu? Di gunung itu, dua agama besar lahir. Kemudian kita berpindah membuktikan bahwa itu alam-alam yang hebat di atas, di luar kita. Alam dewa-dewa dibuktikan dengan agama besar tadi, termasuk yang di India. Sekarang soal permukimannya, saya akan tunjukkan bagaimana di Machu Picchu, di Gunung Tua, Kerajaan Inca, abad ke-15 di Peru, tidak begitu jauh, kira-kira mendekati setelah runtuh Majapahit. Polanya tampak linier. Jadi linier itu segaris, kayak rumah tentara baik rasa begitu lurus. Dan ini ketinggiannya 2.350 meter di atas permukaan laut. Nenten beda jauh dengan Kintamani tinggiannya. Berarti sejuknya kurang lebih sama. Hanya saja itu pegunungannya hebat. Kita kan yang ada di atas kaldera itu pilih berkembang dan di bawahnya. Jadi ini menjadi warisan budaya dunia. Kalau saja dia sama dengan kita datang ini bahwa ini adalah
arsitektur pegunungan yang heritage dari menjadi UNESCO. Nah tadi yang dikhawatirkan adalah bahasanya yang mulai terdegradasi. Arsitektur itu terdegradasi enggak? Atau sudah sempat nggak kita mengajukan ke UNESCO sebagai sebuah tinggalan? Saya kira mungkin nggak banyak orang yang memperhatikan dan merasa kalau anak-anak muda di Jepang ditanya tempoh hari pernah disurvei, kamu mau tidur pakai tatami apa gimana? Saya tidak happy dengan tatami, saya ingin spring bed. Anak-anak muda di Jepang. Saya khawatir anak-anak di pegunungan tadi berbahasanya jauh, ya, tapi arsitekturnya juga demikian. Gunung-gunung yang suci dari di Asia hingga di Bali next. Nah ini ada Gunung Kundun di Cina, itu banyak pasti ceritanya dari legenda. Ada Gunung Ozore di Jepang, ada permukiman di Nepal, bawah pegunungan itu semua. Kemudian ada Gunung Bromo. Tidak dipungkiri bahwa dia juga menjadi objek wisata. Dan ini di Lubuyang. Oke, next. Ini membuktikan bahwa gunung itu menjadi sesuatu yang memang memiliki potensi. Nah ini maaf nih versi arsitek membuat perjalanan era sejarahnya tidak terlihat secara terpisah, malah saya pisahkan antara ancient Bali yang Bali kuno itu dengan Bali Age, karena Bali Age itu abadnya 1 sampai 9 yang saya dapatkan. Begitu saya membuat, jadi saya tidak jadikan satu dia saya pisahkan, karena ancient Bali nantinya sudah termasuk pengaruh Majapahit. Dan dalam arsitektur dia sudah menggunakan sama mandala, tidak lagi linear, dia sudah menggunakan 4 titik orientasi. Kemudian 14-19 itu masih pengaruh Majapahit, kemudian ada kolonial, kemudian kemerdekaan. Begini rebutannya Bali dengan panah-panah yang ada itu, ada orang Bugis, ada Dangyan Bujendra, ada Bukuturan, ada Majapahit, ada Udayana yang tadi Ibu sebutkan dengan Gunung Ria, ada India, ada Cina, dan lain-lainnya. Masih banyak mungkin. Tidak cukup mungkin digambarkan, sehingga Bali ini memang memiliki warisan gambaran yang lengkap, baik dari sisi agama, budaya, bahasa, dan yang lain-lain. Konon bangku itu katanya bahasa Arab. Begitu saya diajarkan oleh guru, bangku bahasa Arab. Kita menggunakan bangku. Kemudian ini beberapa pengaruh yang terjadi di arsitektur. Agama berpengaruh. Orang-orang Cina dengan agamanya mempengaruhi dengan arsitektur juga. Saya dalam kapasitas berbeda pergi ke Cina, pola natah itu terjadi juga ke Cina, cuma masanya yang berbeda, masa bangunannya. Pola natahnya ada. Ada etnik, ada trade, perdagangan, ada pariwisata, komunikasi, kekuasaan, kasta, government system, disaster, climate, dan profesi. Ini menurut saya yang saya dapatkan dari 11 mempengaruhi arsitektur di Bali. Jadi kalau kita lihat umpamanya power atau government system yang sekarang tadi kan dengan dibangunnya beberapa infrastruktur baru, itu sebenarnya adalah pengaruh. Kita tidak pernah tahu bahwa akan ada misalkan pelabuhan yang berbentuk Gajah Mina itu. Ini ke arsitektur ya, makanya saja tidak dipermukiman. Oke, next. Kosmologi. Ini yang menjadi kata kunci di dalam arsitektur. Gunung, laut, atau kajo itu yang pertama. Kemudian ada peredaran matahari, kami tahu sebagai orientasi arsitektur tradisional Bali. Nah ini kalau sudah bicara lagi kami tahu ini sudah 4 dan sudah pengaruh daripada Majapahit maksudnya. Sudah 4 titiknya dia. Nanti kalau menjadi titik lagi di tengah, kali 1 menjadi Majapahit. Jadi begini dia orientasi yang tadi Pak Nala bilang gunung di gunung di Bali itu, kalau saya angkat ini Singaraja, ini puncaknya, ini di Denpasar, ya inilah dia kadirnya semua. Tetapi kalau yang dari barat dan dari timur, kadirnya itu jadi kata Aga itu gunung, katanya. Itu seperti panah-panah itu berebut kadir. Sangat demokratis sebenarnya. Sah-sah saja kalau mau bilang kadir yang mana, ini wakil. Tapi dia juga tidak terbentuk ketika dibilang utara dan selatan. Secara nasional dia masuk maupun kehidupan nasional. Gunung bagi umat Hindu adalah kawasan suci yang menjadi jiwa kehidupan dan tempat menggantungkan harapan hidup bagi umat manusia. Oleh karena itu gunung sangat disucikan dan menjadikan media kerja.
Next. Ini ya sama sekali dari gambarnya kelihatan pola linear bahwa konsepnya menggunakan bulu teben kepala kaki, gunung laut, ajak rod atas bawah kepala kaki. Dikotomi orientasinya ada pada nilai baik dan buruk. Gunung adalah kaja. Kaja dalam artian ini saya buat caranya biar bagi kalau ada yang tidak mengalami tradisi bisa memahami, tapi tidak sama maksudnya. Namun tidak semua kaja itu karena sangat tergantung letak geografisnya pada gunung. Pemukiman pola linear dengan orientasi kaja keluar umumnya berada di pegunungan. Oke, lanjut. Contohnya sekarang, saya melakukan penulisan saya dari riset di Sinetapel. Rumahnya, saya ini petani tidak menggambarkan pola linear itu, masih bisa lihat garis-garisnya yang awal. Dan kalau kita lihat rumahnya seperti ini, garis kiri kanan rumah, lalu ini tempat mereka tidur sekalian dapurnya, ada nenek tua, kemudian bahannya pun bahan yang dulu dan di sekitar mereka, bambu pasti menjadi bahan utama. Dan ini skinny daripada buildingnya, persis kayak kulit. Dengan menggunakan bedek, dia berpori-pori, berbeda dengan kita menggunakan kayu masih. Yang itu kemudian sebelahnya adalah jinak. Ini sudah kena modern karena pakai atap sen. Lanjut. Ini pola rumahnya seperti ini. Jadi sangat kumpulan pengantin, jinak di bawah, rumahnya di atas seperti yang digambarkan sana. Kopi paste aja bolak-balik begitu dia. Ya, lanjut. Next lagi. Ini kemudian kita lihat di Bangli. Mohon maaf ini sumbernya Cebwali ambil dari penelitian dari Wardapura. Saya hanya sempat lihat jalan ke Sukawanda. Turun, masih ditemukan istilah long house, rumah panjang, di mana rumahnya itu berderet-deret, nyambung satu dan yang lain yang tidak berhubungan dengan keluarganya. 1, 2, 3, 4, 5 rumah ini jadi satu, lalu lorong di tengah ada mereka. Ini saya sebut dengan long house sama dengan yang terjadi apa yang saya temukan ada di Kalimantan. Hanya di Kalimantan bisa 200 meter panjangnya, yang ini hanya beberapa meter saja. Kalau katakan dia bedanya 6 meter kali 5 berarti 30 meter. Saya nggak tahu masih ada atau tidak sekarang ini. Oke, next. Contoh berikutnya adalah di daerah Meliburan. Next. Oh, di penguatan dulu. Penguatan ini juga sama, keras sekali liniernya, yang nantinya tumbuh bagikan iga apa namanya ikan, tapi dia memakai konsep sedikit campur. Artinya antara linier dengan perempatan itu bergabung menjadi pola yang berkembang seperti ini. Tetapi yang menarik di situ orientasinya itu untuk tempat sucinya ada satu titik, pura desa, pura dalam, pura pusat itu di satu titik puranya. Dan sebelum berair ininya, caranya pakai mata 3 kalau saya bekerja. Nanti di Pelipuran 2 titik ya, ada keluar mata. Tetapi berkembang kemudian desa pura desa dan pusat ini jadi satu di utara, di selatan. Jadi betul-betul apa namanya fleksibilitas itu tumbuh tanpa menghancurkan, itu menurut saya ini kearifan yang luar biasa. Ini juga pola-pola rumahnya mirip dengan yang ada di situ ya. Adalah dapur mereka untuk menghangatkan itu. Ini ada tempat sebelumnya. Ini teras ambil-ambilnya di sini. Polanya seperti ini. Dan saya juga lihat ada fleksibilitas antara satu rumah dengan rumah lainnya. Berbeda dengan di Pelipuran. Oke, next. Ini pola di Pelipuran. Kalau Pelipuran tegas sekali pola linear kayak pola ini. Ini yang saya bilang pura desa dan pura pusat. Ini juga dicampur di sini berdalamnya selatan. Pola linear mati aku ini seperti ini. Mana namanya? Jadi desanya sampai sekarang jumlahnya segitu banyak. Yang lainnya luar. Konsepnya apa? Konsepnya Nabuan. Saya mendapatkan penelitian pada waktu itu. Nabuan adalah
konsep daripada perumahan permukiman mereka. Penuh indah. Dan kembali lagi kepada aturan yang sangat cool daripada arsitektur pola linier itu, tidak menggunakan aspek horizontal. Jadi dharma laksana adalah rule of thumb mereka untuk membangun rumah. Sepanjang itu baik dan tidak memberikan keburukan, dilanjutkan begitu. Oke, kita lanjut ke berikut contoh arsitektur yang berikutnya. Next. Ya, karena permukiman ini harus menunjukkan pola desanya. Jadi di sini ada bukan bangun. Nah, ini yang dibangun juga akses dari yang dikembangkan oleh pemerintah, terutama pemerintah awal. Dan ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai desa wisata terbaik di dunia. Oke, next. Pola rumahnya seperti itu. Kemudian ini di desa Pinggan. Mirip sekali. Bahannya juga sama. Lanjut. Ini saya terkait dengan gambar yang sudah terkait dari internet, luar biasa kemarinnya. Orang katanya jam 4 pagi sudah berangkat untuk bisa melihat sunrise itu. Saya nggak tahu kapan ini akan guna. Sama dengan bahasa tadi. Tetapi sampai tahun ini masih, dan ini diminati oleh mahasiswa arsitektur asing untuk mengadakan riset. Mereka juga menggambar, bukan hanya memotret seperti yang kita lakukan ini, tapi mereka menggambar ini. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak ada dokumen yang tercecer di luar negeri, kita sendiri tidak punya gitu. Oke, next. Ini di tengah-tengah, polanya jelas, kembangnya ke samping menggunakan pola linier. Rumahnya juga tidak banyak, misalnya seperti kita, seperti yang bapak-bapak lihat dan adik-adik lihat semuanya ini. Kemudian lanjut. Nah, ini yang berkembang kemudian ke 4 titik. Dari 2 titik orientasi lagi di luar, kemudian ditambah dengan kami tahu. Itu disebut kemudian perempatan atau pempatan. Pempatan agung hanya disebut untuk yang tempo hari posisinya di pusat kerajaan. Jadi kota di Bali ini hampir semua dibangun atau dikembangkan oleh karena kota kerajaan. Sama dengan di Denpasar contohnya, di depan Jaya Sabar, di kota wali kota itulah dia pempatan agung. Titik nolnya di situ. Saya nggak tahu zaman dulu belum ada arsitek, tetapi mereka mampu menentukan lokasi itu menjadi sebuah titik yang luar biasa dan dibawa ke filosofi dan simbol-simbol keagamaan yang mereka ketahui. Jadi ada yang bilang itu catur Brahmanya ada di situ. Nah, kalau ke utara ini Wisnu, lambangan ini, kalau ke timur suara apa dan seterusnya. Semua dikaitkan dengan filosofi yang kuat sekali yang ada di ajaran-ajaran kita. Sehingga kekuatan untuk bertahan itu masih ada, dan itu sampai sekarang kan kalau ada nyepi, ada apa aturan apa lupa rasen, pasti orang berputar di situ di titik. Jadi Catus Pater dipandang menjadi pusat energi di luar kota melalui sinergi budaya. Nah, kemudian ada orientasi yang bisa dipercepat. Akan bertumbuh dari 4 tanpa menghapus dikotomi 2 titik orientasi linear. Dan tidak ada ingin menghapus yang di pegunungan. Tapi orang pegunungan mengkopi di Kintamani, dikopi karena mohon maaf teknologinya tinggi, jadi bisa meratakan tanah, mendapatkan tanah yang luas, bisa membangun pola yang sama dengan kota. Oke, lanjut. Ya, terus ini sama saja menaikkan dengan perumahannya yang nantinya berkembang menjadi sangat mendalam. 5 itu menjadi pusat titik orientasi mereka, lalu sucinya di nomor 1 dan 9-nya yang dengan nilai industrial yang berfungsi untuk Islam berkaitan dengan dapur. Oke, lanjut. Ini bentuknya bagaimana filosofi masuk ke dalam penataan mulai percayaan mereka. Pulau Bali dibagi habis lah sampai di desa dan sampai di rumah mereka. Ya, lanjut. Ya, ini proses menjadikan desa Mandala dan next.
Ya, ini menjadi rumah yang tadi sana Mandala tempat suci di atas tembok dan dapur ada di sisi barat apa namanya daya. Ya, ya ini kalau digambar masing-masing. Ini setelah pengaruh Majapahit saya dapatkan, jadi ini adalah setelah mendekati abad ke-14 saya kira ini. Lanjut. Karena itu di Puri Kelungkung tempoh hari salah satu raja itu yang menerapkan aspek kosalo-kosalo dengan tepat dan aspek bumi untuk menata kotanya. Ini nilai-nilai dan hubungan kesantuan yang terjadi di dalam rumah-rumah tradisional Bali yang menggunakan 4 titik orientasi. Ada ruang vertikal, ada ruang vertikal di natah itu bebas di atas. Oke, lanjut. Ada 9 saran, ini ada 10 titik. Mungkin yang saya perlu sampaikan itu adalah bahwa nomor 8 arah atau orientasi menjadi sangat penting bagi masyarakat Bali. Kajil crossing pun ada orang kiri kanan pasti kajil crossing. Ketika ini sekaligus memberikan peluang demokratis bagi masing-masing wilayah menetapkan arah kajil sesuai dengan kiblat atau pemahaman gunung di lokasi tersebut. Yang ke-9, upaya untuk menjaga dan melestarikan hutan dan gunung atau waduk tertentu disarankan agar lebih ditingkatkan, khususnya di tingkat mitigasi bencana. Mengingat gunung-gunung di Bali merupakan gunung yang masih aktif. Sebenarnya di tata ruang di daerah bencana itu sudah diatur zona yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun. Beberapa tempat di lokasi yang memiliki kemungkinan gunung meletus tidak berlangsung dan tidak berjalan dengan baik. Jadi perlu juga diingatkan untuk melaksanakan tempat yang baik. Pemerintah hendaknya segera merancang penataan ruang khususnya di sekitar areal gunung, berarti agar aset dan penduduk termasuk wisatawan terselamatkan. Saya kira itulah yang saya titipkan, yang lainnya bisa mungkin dibaca atau didiskusikan. Matur suwun semua. Om Santi. Itu jawaban terbaik. Sebenarnya kata kunci yang terakhir, selamatkan gunung dengan segala isinya untuk keberlanjutan dan kesejahteraan. Mudah-mudahan kita semua bisa merawat gunung tidak saja dari aksi-aksi ekologis, tetapi juga upaya